Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kalian bisa belajar sebagaimana biasanya. Tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID ini. Kita harus tetap semangat, tetap giat belajar, rajin belajar. Jangan banyak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Jangan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang atau tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, apakah di rumah masing-masing maupun di asrama atau di pondok pesantren masing-masing, tetap semangat. Baik, kita mulai nih pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada hari ini, yaitu materi pelajaran akidah akhlak. Baik, kita mulai pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini untuk kelas 9. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kalian sehat semua sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dan doakan juga Bapak dan keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat, sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum dimulai pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassalihin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassalihina. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina wassalihina. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Baik, sebelumnya ini dalam mengajar Bapak mempersiapkan banyak sekali buku ya. Antara lain di samping buku wajib ada beberapa banyak buku. Ada akidah akhlak seperti ini akidah akhlak karya PT karya Toha Putra Semarang, barangkali mau bisa. Kemudian juga ada buku akidah ayo memahami akidah dan akhlak. Ini penerbitnya Erlangga. Kemudian ada ini juga siswa akidah akhlak, itu keluaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ada akidah akhlak ya, ini dari Aqila ya, dulu 3 serangkai. Samping itu buku yang lainnya ada kitab akhlak, ada menelusuri muara akidah, ada kisah 25 Nabi dan Rasul, ada juga Al-Minahus Saniyah kitab. Dan ini karangan yang dulu juga ada, sama-sama karya Toha Putra Semarang. Kemudian ada buku tentang jawaban tuntas masalah takdir. Kemudian ada buku tentang munculnya Dajjal, ada buku keluarnya Dajjal. Ada juga ini Iqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga prediksi UMBN, nama ini prediksi UMBN. Dan ada buku LKS Akidah Akhlak, Fatah. Dan yang terakhir ada Juz Amma dan Yasin. Ini sebagai pegangan.
samping tentunya Quran 30 juz dan terjemahannya. Itu pun masih di sana sini menambahkan melalui buku-buku yang lain maupun dengan Bapak juga memperluas wawasannya dengan masih belajar, sampai sekarang masih belajar. Apalagi kalian Bapak saja sampai sekarang masih belajar. Kalau ada satu masalah, satu pertanyaan yang Bapak belum bisa jawab ya, di kelas misalnya, nanti Bapak tangguhkan, akan Bapak tanyakan dulu kepada yang lebih ngerti, kepada kiai dan sebagainya. Baik, materi kelas 9 itu akidah akhlak ya, 8 bab. Semester ganjil atau semester 5 4 bab, semester 6 juga 4 bab. Yaitu bab pertama adalah iman kepada hari akhir. Nah, kalau diringkas sebetulnya pelajaran akidah akhlak itu materi akidahnya adalah rukun iman yang 6. Kelas 7 itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelas 7 semester ganjil semester genap. Kemudian kelas 8 yaitu iman pada kitab Allah dan iman pada Rasulullah. Dan kalau untuk kelas 9 materi pelajaran akidah akhlak itu pelajaran akidahnya adalah iman pada hari akhir atau hari kiamat. Dan selanjutnya rukun iman yang keenam adalah iman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali kelas 9 MTS Putri ini sebagian besar atau hampir semuanya barangkali belum kenal Bapak, oleh karena itu Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, yaitu panggil saja Pak Hadik, lengkapnya Dr. Andes Haji Hadik, asal dari Bunda Pesantren Branglor ya. Tuh, selanjutnya lebih lengkapnya silakan tanya kepada teman kalian yang insya Allah banyak yang sudah tahu, terutama anak-anak Bunda Pesantren banyak yang sudah tahu siapa saya ini. Karena sesungguhnya di MTS Putri sudah cukup lama atau sudah lumayan lama ya, belum lagi di MTS Putra 1 lebih lama lagi ya. Baik, itu untuk perkenalan barangkali cukup. Kemudian selanjutnya materi iman pada hari akhir. Pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Pertama, pengertian iman. Dua, pengertian hari akhir. Dan selanjutnya pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman sebetulnya sudah diterangkan waktu kelas 7. Mungkin dipertegas lagi waktu kelas 8. Lalu tidak lupa disampaikan oleh guru kalian ketika kalian kelas 7 dan ketika kalian kelas 8. Oke, untuk menyingkat waktu karena kalian sudah tahu sesungguhnya arti iman. Baik, Bapak jelaskan. Iman menurut bahasa bisa berarti percaya, yakin, atau aman. Dan menurut istilah bisa disebutkan al-imanu wa iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani. Iman yaitu pertama iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Selanjutnya wa tasdiqun bil qalbi, benarkan dengan hati atau dalam hati. Apa yang diucapkannya dibenarkan dalam hati. Benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan benar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan wa amalun bil arkani, setelah kita ucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam amaliyah kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Mana buktinya bahwa kita itu sebagai orang yang beriman ya, yang mengakui adanya Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tentunya antara lain cara makannya, cara tidurnya, cara bergaul dengan orang lain, dan cara-cara lainnya harus sesuai dengan orang yang beriman. Lisan kita harus dijaga, jangan sampai ucapan kita kotor, ucapan kita jorok, ucapan kita menyakitkan
atau membuat sakit hati orang lain. Itu bukan ucapan orang yang beriman. Itu ya yang arti iman. Jadi sekali lagi, iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani. Itu pengertian iman. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, ya. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu iman. Dan sekarang selanjutnya adalah pengertian hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Kita mengenal bahwa hari itu ada yang namanya hari kemarin. Itu adalah hari yang sudah kita lewati, sudah kita jalani. Ada hari ini, hari yang sedang kita jalani. Ada hari esok. Hari itu mungkin kita temui, mungkin juga tidak. Mungkin kita jalani, mungkin juga tidak. Itu namanya hari esok. Tapi hari akhir yang dimaksud di sini adalah berbeda dengan ketiga hari tersebut. Bukan hari kemarin, bukan hari ini, bukan hari esok. Tapi hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan setelah hari itu tidak ada hari lagi. Itu namanya hari akhir. Bapak ulangi, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan setelah hari itu tidak ada hari lagi. Itu yang disebut hari akhir. Paham ya? Sudah dapatkan iman dan dapatkan hari akhir. Dan sekarang arti iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti ada atau pasti terjadi. Jadi kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati, ya, bahwa hari akhir itu pasti terjadi, pasti ada. Apa dikatakan sepenuh hati? Tidak boleh separuh hati. Ada iman, ada tidak. Ada percaya, ada tidak. Ada tidak. Ya tidak sih ada hari akhir itu. Apakah iya ada hari akhir ada? Apakah hari akhir akan terjadi? Itu namanya separuh hati, ragu-ragu, tidak bulat-bulat, tidak penuh. Arti yang namanya iman harus sepenuh hati, harus bulat, harus penuh. Ya, iman sekali lagi, arti iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Itu arti iman kepada hari akhir. Paham semua anak-anak? Baik, selanjutnya hari akhir itu ada, sudah diakui baik menurut akal atau dalil akli, apalagi menurut Al-Quran dan hadis atau dalil nakli. Dapat diilustrasikan di sini begini, bahwa setiap yang namanya baru itu pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Dunia ini dan seisinya itu adalah baru, hal yang baru atau hadits. Maka pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Ada awal dan pasti akan berakhir. Pada saatnya nanti akan hancur dan itulah akan berakhir. Itu menurut akal. Contoh pohon misalnya. Pohon itu yang misalnya dari biji tumbuh, berkembang, tambah besar, berbuah. Setelah berbuah lama-lama sudah tua, kemudian kering, kerontang, mati. Itu namanya barang hadits atau barang baru. Ada awalnya, pasti ada akhirnya. Begitupun dunia. Dunia ini nanti ada kiamat nanti. Ada awalnya, ada yang menciptakan ya Allah, Al-Qadim yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti nanti akan hancur pada satu saat nanti. Ya. Itu jadi secara akal bahwa setiap sesuatu yang baru itu ada awalnya pasti ada akhirnya. Itulah dunia juga begitu. Ada awalnya nanti ada akhirnya dan itulah akhirnya, itulah yang disebut kiamat atau hari akhir. Menurut ilmuwan juga mengakui bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini, sumber kehidupan dunia ini semuanya adalah bersumber dari matahari. Matahari mengeluarkan sinarnya untuk menyinari dunia seisinya ini. Ya, pada satu saat nanti matahari akan kehabisan sinarnya. Menurut ilmuwan bahwa setiap detik 4 juta ton sinar matahari itu akan berkurang.
Maka kalau setiap detik 4 juta ton akan berkurang, maka diperkirakan 15 miliar tahun lagi ya, sinar matahari ini akan habis. Matahari sebagai bola besar yang menyinari seluruhnya, maka akan habis. Maka kalau kiamat ini menurut akal, karena dunia ini adalah sumbernya dari matahari, maka mataharinya sudah habis, maka selesailah ya. Karena semua kehidupan tidak akan ada tanpa adanya sinar matahari. Semuanya akan membeku ya, semua makhluk di dunia ini akan membeku kalau tidak ada sinar matahari. Maka diperkirakan 15 miliar tahun lagi matahari akan habis, dan itulah secara akal, secara ilmiah bahwa dunia akan berakhir, dan itulah menurut akal itulah yang namanya kiamat itu. Jadi ilmuwan pun mengakui, akal pun mengakui bahwa satu saat akan terjadi kiamat dengan berakhirnya kehidupan di dunia. Itu secara akal. Kalau menurut dalil nakli, dalil yang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, jelas banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari akhir. Ada surat Az-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah ya, kemudian ada surat Al-Hajj ayat 7, ada surat Toha ayat 15, surat Al-An'am ayat 134 dan yang lain. Antara lain surat Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasa'ata atiyatun la raiba fiha, an-nasa'ata atiyatun la raiba fiha, wanallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya hari akhir, as-sa'ah, hari akhir itu pasti akan terjadi, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia-manusia, orang-orang yang berada di dalam kubur. Wan-nasa'ata atiyatun la raiba fiha, wanallaha yab'atsu man fil qubur. Itu. Kemudian berkaitan dengan kiamat juga, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang pada bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka menanyakan kepada Muhammad, wan sa'ata atiyatun. Yas'alunaka 'anis sa'ati, sesungguhnya mereka menanyakan kepadamu Muhammad, anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu? Qul, katakan wahai Muhammad, innama huwa ilmuha, sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu inda rabbi ya, pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku ya. Jadi maksudnya hari kiamat itu kita harus yakin, kita wajib percaya, wajib iman bahwa hari akhir itu pasti terjadi, pasti ada. Adapun kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu. Hanya itu adalah hak prerogatif yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga tidak tahu, setan tidak tahu, siapapun makhluk tidak ada yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak dapat menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat itu illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu. Tapi meskipun tidak tahu, tapi kita wajib percaya, wajib beriman, wajib yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Adapun terjadinya hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada satu makhluk pun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali untuk pembukaan pelajaran tentang iman pada hari akhir sampai segini saja. Kurang lebihnya minta maaf. Silahkan nanti kalian ada hal-hal yang harus ditanyakan, ada hal yang kurang jelas, yang belum mengerti, belum paham, silakan tanyakan. Ya, sekian saja. Kurang lebihnya minta maaf sekali lagi. Wal afu minkum awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.